Selamat pagi, perkenalkan saya Devarilia dengan NIM G0025075 dari kelompok A7 Kedokteran Angkatan 2025. Hari ini kita akan membahas tentang anatomi organa core. Nah, ini menggunakan skenario, Supriyadi 65 tahun datang ke IDD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Nah, kita langsung masuk ke core itu sendiri. Core itu kan dia punya struktur eksterna dan juga struktur interna. Kita masuk ke struktur eksternanya dulu. Struktur eksternanya itu terdiri dari apex, basis, fascias anterior, fascias pulmonalis dextera sinister, dan juga fascias diafragmatica. Terus dia juga punya margo obtusus dan juga margo acutus. Nah, pertama kita bahas dulu nih dari apexnya. Apexnya itu menghadap ke ventrocaudal sinistra gitu. Kalau basisnya itu menghadap ke craniolateral dextra. Nah, basisnya ini dia itu dominan terhadap atrium dexter. Kemudian, kalau kita masuk ke fascias-fasciasnya, kita masuk ke fascias anterior dulu atau stenocostalis. Fascias anterior atau stenocostalis itu dia dominan terisi oleh ventriculus dexter dan juga atrium dexter, lalu juga terisi oleh auricula sinistra. Nah, antara ventriculus dexter dan atrium dexter itu terdapat septum atrioventricularis. Nah, kemudian di fascias pulmonalis dexter itu dominan terisi oleh atrium dexter, sedangkan di fascias pulmonalis sinister dominan terisi oleh ventriculus sinister, di mana di ventriculus sinister terdapat impresio cardiaca. Kemudian kalau di bagian fascias diafragmatikanya dia dominan terisi oleh ventriculus sinister et dexter, di mana di batasnya itu terdapat septum interventricularis. Nah, fascias diafragmatikanya ini ventriculusnya itu akan bersandar di sentrum tendineumnya diafragma kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu adalah kerangka core gitu ya. Dia itu untuk perlekatan dari katup jantung, kemudian juga isolator antara atrium dan juga ventricle supaya dia itu tidak berkontraksi bersamaan. Nah, skeleton cordis itu terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan juga septum membranaceum. Annulus fibrosus itu adalah 4 cincin fibrosa yang dia itu kayak membatasi atau melapisi ostium dan juga orificium, yaitu ada ostium atrioventricularis dextera sinister dan juga orificium aorta dan truncus pulmonalis. Sedangkan trigonum fibrosum itu ada dexter et sinister, dia adalah daerah penebalan jaringan yang melekatkan si annulus fibrosus ini, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke struktur interna. Kita mulai dari atrium dexter dulu. Jadi di atrium dexter itu ada struktur halus dan struktur kasar. Struktur halusnya itu adalah sinus verum cavarum, sedangkan struktur kasar adalah musculus pectinati. Ini ada auricula dexter juga di sini. Nah, antara struktur halus dan struktur kasar itu dibatasi oleh crista terminalis, atau di bagian luarnya adalah oleh sulcus terminalis gitu. Nah, di struktur interna dari atrium dexter itu terdapat fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis, dan dia itu tadinya adalah struktur fetal yang menghubungkan antara atrium dexter dan sinister pada saat sirkulasi fetal. Nah, kemudian di sini tuh ada beberapa ostium, yaitu ada yang pertama ostium atrioventricularis dexter, di mana dia tuh nanti akan menjadi kayak ostium gitu kan. Berarti yang menghubungkan antara atrium dexter dan ventriculus dexter. Terus ada ostium sinus coronarius yang membentuk valvula TBC, dan ostium vena cava inferior yang membentuk valvula Eustachi. Nah, kemudian untuk atrium dexter ini dia itu akan dimulai oleh vena cava inferior, vena cava superior, sinus coronarius, dan juga vena cordis minime. Kemudian kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu adalah ventriculus dexter atau ventricle kanan. Nah, di ventricle kanan itu dia ada struktur yang namanya trabecula carne. Itu merupakan bagian atau ruangan kasar gitu. Nah, trabecula carne itu terbagi jadi 3, yaitu ada trabecula septomarginalis, kemudian ada juga di sini ini kan trabecula septomarginalis, lalu ada musculus papillaris, sama satu lagi itu ada rigi biasa. Nah, musculus papillaris ini nanti itu dia akan terhubung dengan chordae tendinae dan berperan dalam kontraksi
yang berkaitan dengan pembukaan dan penutupan katup jantung. Kalau trabekus septum marginalis itu basisnya itu melekatkan ke dinding ventrikel dan dia itu menjadi muara dari atau dia dimuarai oleh yang namanya bundle of His. Nah, selanjutnya di ventriculus dexter ini dia itu punya ostium truncus pulmonalis dan juga septum interventricularis. Nah, septum interventricularis itu terbagi menjadi bagian membranous dan juga bagian muskular. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada atrium sinister. Di atrium sinister ini dia tuh juga punya bagian halus dan bagian kasar. Bagian halusnya itu adalah sinus venorum cavarum. Bagian kasarnya itu adalah auricula sinistra. Ini dia auricula sinistra. Nah, kemudian di sini tuh ada ostium atrioventricularis sinister. Kemudian juga terdapat fossa ovalis. Nah, ini ada valvula foramen oval yang dia itu namanya juga valvula. Jadi dia kayak katupnya si foramen oval gitu. Yang nanti tuh seperti tadi yang pada muasalnya itu dia menghubungkan antara atrium kanan dan atrium kiri. Nah, kemudian atrium sinister ini tuh dimuarai oleh 4 vena pulmonalis, yaitu ada vena pulmonalis dexter ada 2, lalu ada vena pulmonalis sinistra yang superior dan inferior. Nah, yang terakhir itu ada ventricle sinister. Di ventricle sinister ini dia itu miokardiumnya paling tebal, terus di sini tuh dia yang struktur yang membentuk apex gitu. Nah, di ventricle sinister ini kita bisa lihat ada yang namanya vestibulum aorta, yaitu struktur yang dekat dengan aorta, dan ini adalah bagian yang kita bisa sebut dengan smooth outflow tracts. Kalau di ventriculus dexter tadi, smooth outflow tracts-nya itu adalah conus arteriosus ini. Nah, sama seperti ventriculus dexter, di ventriculus sinister tuh juga terdapat musculus papillaris. Nah, sekarang kita lanjutkan ke valvula cordis. Jadi, valvula cordis itu ada 2, yaitu ada katup atrioventricularis dan katup semilunaris. Nah, kita masuk ke atrioventricularis dulu. Dia tuh ada dexter et sinister. Yang dexter itu atau bisa kita sebut juga dengan valvula tricuspidalis karena dia punya 3 cuspis, yaitu ada anterior, septal, dan posterior. Kalau katup mitral itu dia cuma punya 2 cuspis, yaitu anterior dan juga posterior. Kemudian kalau katup semilunaris itu dia kebagi 2 juga, yaitu ada truncus pulmonalis dan juga aorta. Kalau yang aorta itu dia kebagi jadi cuspis semilunar dexter, sinister, dan juga posterior. Kalau yang katup truncus pulmonalis itu kebagi jadi cuspis semilunar anterior, dexter et sinister. Jadi kalau yang di pulmonari itu anterior, kalau yang di aortic itu posterior. Nah, ini itu berkaitan dengan pembentukannya. Jadi katup semilunar ini pada muasalnya itu ada junction nih antara truncus arteriosus sama conus cordis di heart tube. Nah, terus mereka itu bakalan kayak ngebentuk ada kayak bulbar ridges gitu yang misahin antara 2 struktur ini. Jadi terbentuklah tuh si aortic dan pulmonary valve dengan kuspisnya. Kalau yang aortic ada cuspis pulmonalis, kalau yang pulmonary ada cuspis anterior gitu. Nah, terus mekanismenya tuh gimana? Jadi kita masuk dulu ke mekanisme terbuka dan tertutupnya katup atrioventricularis gitu. Jadi katup atrioventricularis ini kita ambil dari yang bicuspidalis aja. Ini kan ada musculus papillaris, terus ada chordae tendinanya. Jadi ketika musculus papillarisnya ini dia kayak kontraksi gitu, maka si chordae tendinanya itu menegang sehingga katupnya itu bakal tertutup kayak gitu. Nah, ketika terjadi sistole, jadi ventrikelnya itu kontraksi, otomatis tuh kan ventrikelnya akan mengalirkan darah ke ini kan ke aorta dan juga truncus pulmonalis. Nah, yang terjadi katup semilunaris yang terbuka, sedangkan katup katup atrioventricularisnya itu tertutup. Nah, tertutup ini berarti dia kontraksi, yang semilunar relaksasi. Kalau waktu diastol yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi waktu diastol itu kuspis-kuspisnya itu bakal tergantung lemas. Karena dia tergantung lemas, maka katup atrioventricularisnya ini kan terbuka gitu. Nah, karena terbuka itu berarti musculus papillaris dan juga chordae tendinanya itu lagi relaksasi juga gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.